Tujuan Cina untuk mengendalikan sumber daya alam di wilayah Laut Natuna Utara, juga dikenal sebagai Laut Cina Selatan, dapat dilihat, menurut Indonesia Ocean Justice Initiative, IOJ. Tuduhan ini mengemuka setelah citra satelit dan data sistem identifikasi otomatis mengungkap keberadaan kapal penelitian Cina, Haiyang DC-10, di Laut Natuna Utara. Sebelumnya silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Pada 31 Agustus 2021, diketahui bahwa Haiyang DC-10 mulai melakukan penelitian di Laut Cina Selatan saat dikawal oleh kapal penjaga pantai Cina dengan nomor lambung CCG 4303. 4 kapal Cina ditemukan di dekatnya tak lama setelah itu. Ia tertangkap kamera oleh seorang nelayan Natuna. Kapal patroli Indonesia KRI Bontang mulai membayangi untuk melacak pergerakan Haiyang DC di zona ekonomi eksklusif Indonesia setelah kapal asing itu terlihat. Pada 15 dan 16 September 2021 akan dilakukan patroli intensif selama 2 hari. Setelah kapal pendahulu mereka berhasil mengeksplorasi sumber daya alam di Vietnam dan Malaysia, kapal survei Cina kini beroperasi dengan tujuan melakukan hal yang sama di Indonesia. Haiyang DC-8 melakukan investigasi selama 3 bulan di Vietnam sebelum melakukan pengeboran di migas blok pukul 61 pada tahun 2018. Kemudian, pada Desember 2019, setelah Malaysia melakukan pengeboran di blok migas ND4, kapal yang sama menghabiskan waktu 1 bulan untuk melakukan penelitian di sana. Kementerian ESDM belum memetakan potensi sumber daya alam di wilayah survei Haiyang DC-10. Namun, diperkirakan Laut Cina Selatan memiliki cadangan minyak 12 miliar barel dan 160 triliun meter kubik gas. Cina mungkin menginginkan sumber daya ini. Cina dilaporkan memiliki kepentingan strategis lainnya di kawasan Laut Cina Selatan selain ambisi yang diklaim untuk mengeksplorasi sumber daya alam. Untuk perdagangan Cina dan realisasi maritim Silk Road dalam Belt Road Initiative, wilayah laut ini sangat penting. Selain itu, jika Amerika Serikat dan sekutunya menyerang daratan Cina, Laut Cina Selatan dapat dijadikan sebagai buffer zone. Selain itu, IOJ menawarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, IOJ menyarankan agar patroli keamanan dilakukan di Laut Natuna Utara hingga ke batas luar zona ekonomi eksklusif yang diklaim. Kedua, Kementerian Luar Negeri harus menulis pesan diplomatik ke Cina menanyakan tentang tindakan yang diambil oleh kapal Cina dan meminta informasi lebih lanjut. Indonesia juga harus meminta temuan studi ilmiah Cina. Ketiga, disarankan agar Badan Kajian dan Inovasi Nasional segera melakukan penelitian ilmiah untuk mengetahui potensi kekayaan di Laut Natuna Utara. Karena Cina saat ini fokus pada wilayah tersebut.